Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang kurikulum terbaru, di mana kurikulum ini adalah kurikulum yang memerdekakan, di mana sekolah penggerak ini akan sedikit berbeda tentang konsep tentang penyusunan kurikulum. Dari mana kurikulum ini adalah hasil daripada pembaharuan dari kurikulum sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat pada layar, kita akan mempelajari di mana kerangka kurikulum yang insya Allah kita akan bahas secara bersama-sama, di mana kerangka kurikulum ini terdiri dari pendahuluan, kerangka dasar kurikulum serta profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Perlu Bapak Ibu ketahui selanjutnya yaitu apa sih definisi profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ada berapa sih profil Pancasila? Bapak Ibu sekalian bisa lihat tampilan yang ada pada layar sini. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama yaitu bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global serta gotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Itulah tujuan daripada definisi profil pelajar Pancasila, di mana yang akan diorientasikan atau yang akan dilaksanakan di ajaran tahun yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu kita bahas satu persatu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya yang dianut. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada alam serta kepada negara. Ini profil Pancasila di mana lulusan peserta didik kita akan menganut atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan lebih kuat lagi. Selanjutnya, berkebinekaan global. Apa sih yang dimaksud dengan berkebinekaan global itu? Pelajar Indonesia berkebinekaan global yaitu memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, maka pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, di dalam kurikulum yang baru ini, peserta didik bukan hanya mengenal kebudayaan daerah sendiri, tetapi juga harus mengenal kebudayaan serta keragaman negara lain atau orang lain, di mana wawasannya akan lebih luas lagi. Itu yang dimaksud dengan berkebinekaan global. Profil Pancasila yang ketiga yaitu mandiri.
Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Gimana Bapak Ibu sekalian? Dari ketiga profil Pancasila ini ada yang mau dipertanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan. Ini profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, yang keempat yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang yang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagai dengan sesama. Nah, ini pun implementasi dari Pancasila yang ada di Indonesia ini, yaitu di mana bergotong royong. Nah, bergotong royong ini kita harus bangun dari sejak dini. Semenjak mereka berada di dalam bangku sekolah, harus menguasai dan harus menyadari serta harus mempunyai sifat gotong royong. Baik Bapak Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dalam penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran proses berpikirnya. Jadi di kurikulum baru ini, peserta didik bernalar kritis akan lebih dibangun dan akan lebih digali lagi agar mereka benar-benar siap dan menjadi pelajar Pancasila. Itu menjadi tujuan daripada Kemendikbud, di mana pelajar-pelajar Indonesia harus benar-benar bernalar kritis. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir yaitu profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi serta permasalahan. Nah, tujuan daripada kurikulum ini, siswa lulusan kurikulum kali ini adalah dia mempunyai kreatif. Kreativitas ini dia ditunjukkan, bukan hanya kreatif dalam bicara, tapi dia menunjukkan hasil karyanya, hasil gagasan dia bentuk karya, dan tindakannya yang orisinil, asli buatan sendiri, dan berdampak dan bermanfaat bagi sekitar, baik untuk para siswanya atau teman sendiri bahkan masyarakat. Serta karyanya sangat proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain berbeda dengan untuk bisa berinovasi. Itu
yaitu 6 profil pelajar Pancasila yang ada dalam kurikulum. Nah, ini ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Ringkasannya yaitu seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Berkebinekaan global, contohnya seperti mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, merefleksikan dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial, gotong royong, kolaborasi, kepedulian, dan bisa berbagi. Mandiri contohnya seperti pemahaman diri dan situasi, regulasi diri, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi informasi yang dia dapat tidak semata-mata langsung dia utarakan kepada orang lain, tapi perlu kita saring. Informasi ini penting atau tidak untuk orang lain, atau informasi ini perlu disampaikan tidak kepada halayak umum, seperti itu. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Setelah berpikir, si peserta didik ini mampu mengevaluasi penalarannya, artinya baik tidaknya informasi yang dia dapat, lalu merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, itu ringkasan dimensi dan elemen profil Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, dari ke-6 profil Pancasila serta ringkasannya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, itulah ke-6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa, yang selanjutnya berwawasan global, dan juga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi tentang 6 profil Pancasila ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup tentang profil pelajar Pancasila, di mana materi berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan hari ini yang kita pelajari bisa kita praktekkan dan bisa kita laksanakan sesuai apa harapan dari Kementerian Kebudayaan Indonesia atau Kemendikbud. Dan mudah-mudahan hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita dan bagi kita semua. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip-prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan berpusat pada peserta didik, kontekstual, akuntabel, melibatkan pemangku kepentingan. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana cara menerapkan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ya benar. Cara menerapkan prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu berpusat pada peserta didik, artinya pembelajaran harus memenuhi potensi. Yang kedua, kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan satuan pendidikan. Ketiga, esensial, yaitu semua unsur informasi penting yang dibutuhkan pemangku kepentingan. Yang keempat, akuntabel, yaitu dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, melibatkan pemangku kepentingan seperti komite, orang tua, organisasi,
sentra, serta industri. Nah, hanya itu yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Bapak Ibu silahkan mempelajari kembali materi yang telah hari ini saya sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah bahwa pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan diberikan peluang untuk bertemu di dalam sebuah pelatihan. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih berkahnya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sebagai anggota komite sekolah penggerak dari SDIT Ummul Qura mewakili sekolah akan menyampaikan pelatihan hari ini dan yang bertemakan asesmen bersama Ustazah Andri. Dalam pelatihan ini tentunya ada tujuan pelatihan, yaitu untuk mengetahui konsep dan bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif, serta umpan balik yang efektif terhadap asesmen. Agenda sesi pelatihan dalam materi ini adalah saya akan menyampaikan tentang konsep asesmen, bentuk asesmen, dan umpan baliknya. Selama mengikuti pelatihan, tentunya ada aturan supaya pelatihan ini berjalan dengan lancar. Apa saja aturan yang ada dalam pelatihan ini? Bapak Ibu silahkan perhatikan. Beberapa aturan yang harus kita sepakati. Yang pertama adalah Bapak Ibu sebagai peserta yang proaktif, tentunya ya Bapak Ibu semua. Lalu aturan berikutnya adalah tidak menggunakan gadget, HP dalam posisi mati, dan menghargai peserta ataupun pembicara yang sedang berbicara. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, untuk lebih semangatnya saya akan memulai dengan ice breaking dulu. Siap Bapak Ibu semua? Wah, Bapak Ibu emang hebat. Kita cek ya. Nah, pertama saya akan bermain tepuk. Bermain tepuknya tepuk. Nah, tepuk 1. Ketika saya bilang tepuk 1, maka Bapak Ibu pok 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 pok. Tepuk 2. Tepuk 3. Wah, sama peserta yang sebelahnya. Siap Bapak Ibu? Sekali lagi ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Wah, Bapak Ibu keren semua. Semangat. Bapak Ibu semua, peserta pelatihan hari ini, ice breakingnya tentunya saya punya satu lagi nih. Siap Bapak Ibu? Hebat, semangat. Bapak Ibu siap mengikuti ice breaking berikutnya. Nah, ice breaking berikutnya adalah siapa berani. Bapak Ibu berani terima tantangan? Silahkan perwakilan kelompok maju ke depan. Alhamdulillah. Permainan ice breaking siapa berani? Bapak Ibu sudah berani memberikan nilai kepada peserta yang berani maju ke depan dan memberikan sebuah penilaian, dan penilaiannya itu kita sepakati bersama. Keren Bapak Ibu. Nah, apa pesan dari ice breaking itu? Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah menyemangati, udah mulai fokus. Tentunya sebelum ke materi saya akan berikan, nah Bapak Ibu sudah dibagikan semua ya, kertas yang berwarna merah dan
dan berwarna hijau. Permainannya adalah, siap ya Bapak Ibu? Jawab pertanyaan. Jika benar, maka angkat kertas yang berwarna hijau. Dan jika salah, Bapak Ibu mengangkat kertas yang berwarna merah. Dari apa? Pernyataan di layar. Silahkan. Nomor 1. Hitungan 3 langsung angkat. Asesmen merupakan hal terpadu atau merupakan satu terpadu dalam proses pembelajaran. Benar atau salah? 1, 2, 3. Wah, hebat. Bapak Ibu memang peserta yang hebat dalam mengikuti pelatihan ini. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut ke materi pelatihan hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk boleh minum dulu biar lebih fokus lagi. Nah, saya akan melanjutkan materi kita yang pertama. Cek dulu deh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Wah, hebat ye. Baik. Kali ini saya akan menyampaikan asesmen yang pertama adalah konsep asesmen. Konsep asesmen formatif dan non formatif. Jadi ini ada jenis asesmen, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ada jenisnya. Yang pertama adalah sebagai asesmen refleksi proses pembelajaran, lalu for untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, dan off terhadap akhir pembelajaran. Jadi ada 3 jenis dalam proses asesmen yang biasanya kita sebut. Kalau yang as adalah diagnostik ya, kalau yang for biasanya kita sebut formatif, dan yang off biasanya kita sebut sumatif ya Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan sampai sini jelas? Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, konsepnya yang kita harus ingat adalah di dalam asesmen formatif itu ada metode evaluasi proses ya. Jadi di dalam asesmen formatif ini adalah sebuah proses penilaian ya. Di dalam pembelajaran yang sedang berjalan, lalu ada umpan balik yang berkala tentunya. Lalu membantu murid untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari dirinya ya. Apakah dirinya bisa mengukur, apakah dirinya sudah paham dengan apa yang diajarkan, lalu memberikan informasi tentang tantangan selanjutnya. Nah, dapat diberikan oleh siapa? Di dalam konsep asesmen formatif ini diberikan oleh guru, teman, ataupun diri sendiri ya yang bisa menilai. Lalu konsep asesmen sumatif, Bapak Ibu bisa dilanjutkan. Nah, halo Bapak Ibu. Betul, metode evaluasi akhir belajar ya. Ya, biasanya dianggap menjadi sesuatu penilaian yang prioritas, yang utama. Biasanya di akhir dari sebuah proses pembelajaran. Dan merupakan asesmen guru yang paling terakhir ya untuk merancang aktivitas atau proyek berikutnya, sehingga biasanya menjadi sebuah prioritas di akhir dari pembelajaran. Asesmen sumatif ini penentu. Nah, coba sekarang Bapak Ibu perhatikan gambar yang kita gambarkan di sini adalah sebuah asesmen di mana kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan nanti di kurikulum baru. Lihat Bapak Ibu, kondisi saat ini lebih banyak kepada hasil akhir, asesmennya pada hasil akhir, dan proses dan awal dalam pembelajaran itu tidak, porsinya sangat sedikit, lebih berat kepada asesmen sumatif. Tapi lihat,
harapan dengan kurikulum baru, Bapak Ibu bisa dilihat yang paling berat timbangannya apa Bapak Ibu? Atau porsinya? Iya betul, porsinya yang paling banyak adalah asesmen 4 ya, asesmen for learning atau dan asesmen as learning ya, bukan lagi of learning, bukan lagi di akhir dari pembelajaran, tetapi porsinya dibalik menjadi yang proses atau dari awal sampai proses menjadi porsi asesmen yang lebih tinggi. Nah, coba Bapak Ibu lihat asesmen yang diharapkan di kurikulum baru ke depan, kita akan menekankan pada asesmen di mana for dan as. Nah, of-nya porsinya ada tapi tidak banyak seperti kurikulum yang lama, sehingga penting bagi saya dan ibu bapak semua untuk mengingat bahwa dalam sebuah asesmen itu yang terpenting adalah sebelum pembelajaran dan saat proses pembelajaran, sehingga kita memperhatikan, mementingkan sebuah proses daripada hanya akhir dari sebuah pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu, apakah sampai sini Bapak Ibu sudah sangat jelas? Ya. Pertanyaan-pertanyaannya boleh disimpan. Nanti setelah sesi ini saya akan tanya jawab tentang materi yang saya sampaikan. Bisa dilanjut ya Bapak Ibu? Nah, yang selanjutnya adalah bentuk asesmen yang ingin saya sampaikan. Jadi, asesmen formatif dan sumatif itu ada bentuk-bentuk yang bentuk penilaian bisa kita lakukan. Bisa secara tertulis ataupun tidak tertulis. Ini adalah contoh yang tidak tertulis. Kita bisa menggunakan produk ya, hasil produk yang kita nilai, lalu diskusi kelas, lalu presentasi, tes lisan ataupun drama. Tentunya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran si mata pelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya adalah bentuk asesmen yang tertulis, contohnya seperti refleksi, lalu bentuknya jurnal, bisa berbentuk esai. Nah, kita rehat dulu ya Bapak Ibu untuk meregangkan otot-otot kita yang mungkin tadi tegang dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan umpan balik. Materi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah umpan balik. Umpan balik itu dalam sebuah asesmen penting tidak? Penting Bapak Ibu. Penting. Kenapa menjadi penting? Karena merupakan kumpulan informasi bagaimana seorang melakukan kegiatan. Ya, jadi kita akan memberikan sesuatu hal yang baik, hal yang diperbaiki itu apa, dan bisa dikembangkan selanjutnya itu apa. Diberikan oleh siapa? Bisa diberikan dibutuhkan oleh guru. Hal tersebut dibutuhkan oleh guru dan dibutuhkan oleh murid. Umpan balik yang diinginkan guru itu apa? Memberikan informasi. Penting karena memberikan informasi untuk perkembangan murid berikutnya. Seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Nah, sepakat tidak ketika bagi murid yaitu membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya, insya Allah. Nah, sehingga di sini kita harus memperhatikan ketika kita memberikan umpan balik, maka dalam sekolah penggerak ini, kurikulum baru nanti, kita harus memperhatikan 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Tentunya yang efektif adalah yang bisa diterima oleh peserta didik kita, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa ditindaklanjuti ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari materi yang disampaikan tadi, alhamdulillah
Sekarang saatnya kita akan melakukan kerja kelompok. Apakah Bapak Ibu siap semua? Coba uji konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Wah, semangat. Siap Bapak Ibu? Wah, keren, Bapak Ibu sudah siap, insya Allah. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah melakukan kerjasama. Keren deh Bapak Ibu semua. Kerjasama yang sangat bagus. Insya Allah di kerjasama itu Bapak Ibu bisa lebih memahami. Betul tidak Bapak Ibu? Lebih memahami tentang materi kita hari ini. Dan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa bekerja sama, tentunya sesuai dengan prinsip. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu tentang apa Bapak Ibu? Materinya tentang gotong royong, betul sekali. Jadi Bapak Ibu tadi salah satunya adalah sedang mengaplikasikan bergotong royong menyelesaikan sebuah tantangan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yuk kita refleksikan apa yang tadi sudah didapat. Bagaimana Bapak Ibu pengalaman belajarnya? Kita uji pemahaman Bapak Ibu. Siap? Kita akan refleksikan apa yang Bapak Ibu pahami tentang konsep asesmen. Ketika tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan, ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita bahas, sama-sama kita diskusikan. Lalu apa saja bentuk asesmen? Sudah kebayang Bapak Ibu? Ketika itu Bapak Ibu diminta untuk coba membuat kalimat ungkapan baik, ya. Umpan balik buat peserta didik yang tentunya dengan bahasa yang baik. Silakan Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu coba merefleksikannya. Boleh saling berpasangan untuk menyampaikannya kepada temannya tentang apa yang didapatkan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama merefleksikan pembelajaran hari ini. Baik, kita akan menyimpulkan bersama dari materi tentang asesmen, tentunya asesmen formatif dan sumatif. Jadi Bapak Ibu, asesmen itu penting nggak Bapak Ibu? Iya betul Bapak Ibu, ternyata asesmen atau penilaian itu penting di dalam sebuah pembelajaran, ya. Apalagi nanti di kurikulum baru ini asesmen ini sudah berbeda, ya. Sudah ada pembaharuan, ya. Terlihat tadi dari porsi banyaknya penilaian itu mulai dari tahap apa, lalu porsi yang lebih sedikit yang mana. Jadi ketika membuat asesmen, perhatikan prinsip asesmennya. Bentuk asesmen yang tepat dengan tujuan tentunya. Yang dipilih bentuknya harus tepat. Lalu umpan balik yang diberikan bernilai manfaat bagi keberlanjutan pembelajaran. Buat siapa? Tentunya buat siswa dan buat kita sebagai guru untuk melakukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, tentunya alhamdulillah tidak terasa Bapak Ibu guru hebat, para pembelajar, insya Allah kedepannya kita sama-sama akan akan merancang sebuah asesmen yang tentunya asesmen yang berkualitas, asesmen yang tepat tentunya buat kita
sebagai guru dan sebagai kebermanfaatan sebagai sebagai murid ya, untuk murid kita. Baik Bapak Ibu, tidak terasa ya waktu sudah berakhir. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silahkan dibaca-baca kembali materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak. Jadi seorang pendidik atau seorang guru dengan asesmen diagnostik kognitif ini harus mengetahui atau bagaimana mengetahui kehidupan atau kesejahteraan atau latar belakang yang ada di lingkungan rumah. Berbeda dengan asesmen diagnostik kognitif. Kalau tujuan dari asesmen diagnostik kognitif ini bagaimana caranya peserta didik itu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Apa nih yang akan dicapai, kompetensi apa nih yang akan dicapainya. Yang kedua, tujuan dari asesmen diagnostik kognitif menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi disesuaikan pembelajaran di kelas. Jadi guru harus bisa menyesuaikan siswa ini mampu tidak dalam kompetensi ini. Siswa ini mampu atau tidak sama. Terus tujuan dari asesmen kognitif apa lagi? Memberikan masa media atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi nanti ketika dalam proses pembelajaran ini ada kalau di dalam kognitif, diagnostik kognitif ini, asesmen diagnostik kognitif ini, ketika ada siswa atau peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata, di bawah KKM, nilai di bawah KKM, ini nanti akan diberikan remediasi
baik itu pada awal pembelajaran atau pada akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik pada waktu yang lain. Jadi ini dilakukannya di akhir ya, di akhir pembelajaran. Asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif, insya Allah akan kita bahas tentang asesmen diagnostik. Asesmen bisa berupa asesmen formatif atau asesmen sumatif. Nah, apa sih tahapan awal dalam tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik? Oh, itu juga yang pertama ada tahapan persiapan ya, yang dulu seperti tadi, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga itu ada diagnosis dan tindak lanjut. Bagaimana nih contoh dari kegiatan persiapan dan pelaksanaannya dalam asesmen diagnostik kognitif Bapak Ibu guru semuanya? Yang pertama kita buat jadwal kapan nih kita melaksanakan asesmen ini kira-kira ya. Nah, apakah misalkan setelah materi misalkan satu bab atau misalkan satu tema atau dalam satu tema maksudnya misalkan satu subtema atau misalkan beberapa PP jadi buat jadwal pelaksanaannya kapan ya. Terus identifikasi materi asesmen pembelajaran berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi materi asesmennya itu berdasarkan penyederhanaan dan kompetensi dasar yang sudah disediakan ya. Terus yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi misalkan 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan pencapaian pembelajaran yang baru atau 6 pertanyaan yang menanggapi atau satu tahap di bawahnya, atau kita sesuaikan pertanyaan itu dengan topik yang menjadi dasar untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang berikutnya. Jadi kriteria asesmen untuk semua siswa di kelas baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Jadi kita tidak membedakan. Misalkan ketika belajar di rumah atau belajar di sekolah, kita berikan asesmen untuk siswa di semua kelas. Ya. Nah, terus bagaimana tindak lanjutnya? Itu yang tadi contoh dari kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Bagaimana tindak lanjutnya dalam asesmen kognitif ini? Yaitu yang pertama dilakukan pengolahan hasil asesmen buat penilaian dengan kategori kalau di K13 ini ada tuntas dan tidak tuntas, tapi untuk di apa namanya asesmen untuk penilaian di sekolah program ini untuk programnya digunakan kategori paham tubuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi itu rata-rata kelasnya. Nah, terus bagi siswa itu menjadi 3 kelompok. Nah, dibagi menjadi 3 kelompok. Ada siswa yang nilai rata-rata kelasnya ini begitu pembelajaran tapi sesuai dengan pastinya atau alur tujuan pembelajaran sesuai dengan pastinya.